baru ada 21. Ya udah nggak apa-apa, 21. Nanti nyusul yang lain. Kalau dia mulai aja ya. Oke, Bang Wahyu. Lanjut. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai hari ini kita baca basmalah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, walaupun cuacanya lagi enaknya tidur nih. Hujan. Hujan, sini hujan dari subuh sampai malam, tengah malam ya. Tengah malam, Pak Hujan. Iya, Dipetik dari pagi, Pak. dari pagi di sini Dari sahur. mungkin. Oh tadi hari ini berarti saum ya, saum Kamis ya. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan godaannya cukup berat ya, cukup berat. Biarin cukup berat biar dapat amalnya banyak gitu. Iya, Pak. Kamal puasa Pak? Ali udah streaming makanan lagi, Pak, malah. Puasa, Pak. Oh. Ali udah apa streaming? Streaming ini mukbang. Oh mukbang. Gak apa-apa biar kenyang. Ya. Kalau Kamal kan makan angin mal ya, nganga terus mal ya. Iya. Biar kenyang. Enggak, Pak. Kamal fotosintesis, Pak. Oh, Iya, fotosintesis. Iya. tanaman dong. Pohon apaan mal? Toge. Pontoge, Pak. Ali udah menampakkan mukanya tuh. Wih, Jangan tuh dong, yang berpangku tangan. cerah banget mukanya. Biasanya burem. Itu siapa nih masih pakai sarung tuh di belakang tuh? Haikal, Pak. Oh, Haikal. Oke, sambil dengar juga ya, walaupun belum yang ada yang siap. Sambil dengar. Hari ini karena hari Kamis ya. Kamis berarti materi komputasi awan. Seperti biasa, saya belum melakukan kayak instalasi atau aplikasi ini kita konfigurasi, masih teori-teori dan mungkin nanti ada tugas presentasi juga saya udah upload ya di Pijar. Kemarin saya sempat coba demo, nanti kalian juga bisa demo untuk kontrol panel VPS ya. Yang kemarin video udah coba belum, video yang demo virtualizor Belum, Pak. belum ya, nanti kita coba bareng-bareng. Pakai akun login dulu sebelum download. Iya, ada yang pakai akun, ada yang langsung akunnya biasanya dapat tuh yang tes atau apa ya. Biasanya default akunnya tes ya. Maksudnya atau password atau tes biasanya dikasih tahu di situ. Oke, kita mulai aja ya. Untuk bahasan hari ini berarti tentang hosting. Hosting kemarin udah ada tugas ya kemarin ya. Kira-kira yang lebih banyak atau yang terkenal, lebih familiar yang kalian browsing kemarin tuh apa aja layanannya? Penyedia layanannya maksudnya. Yang banyak digunakan sama orang. Ada yang tahu nggak? Kemarin kan pada browsing tuh, pada dapat tugas. Ini penyimpanan yang unlimited. Unlimited sama enggak? speed. Terus penyedia layanannya perusahaannya apa? Seperti kayak kan ada rumah web, ada hostinger, ya Edi Hostinger, terus apa lagi tuh? Banyak kan? Banyak. Oh, mereknya, Pak. Ya mereknya, ibaratnya merek atau perusahaan. Merek Kalau merek perusahaannya. Juragan Iya. apa? Kalau merek Adidas. Adinda. Yang ada daun singkong 3. Adidas itu. Oh Adidas. Itu ganja, Pak. Ada Nike. Nikel. Nike. Oh Nike. Nicardila, Pak. Iya. Almarhum dong. Iya. Terus ada apa lagi? Puma ya. Nicardila, Nico Artika. Nicardila, oi. Ya udah kita lanjut lagi. Berarti saya presentasiin dulu sebentar. Oke, hari ini berarti kayak kemarin sempat bilang ya, mau contoh kontrol panel atau cPanel, bener ya, cPanel atau kontrol panel ya. Nah, kemarin saya sempat bilang ke teman, minjem dong gitu kan, minjem akun. Nggak saya bobol, nggak saya edit gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang edit berarti kalian nih karena tahu.
Ada di situ ada domain sama hosting di situ. Tampilin dulu deh. Kebetulan akhirnya dapet tuh, minjem dong akun. Udah saya bilang buat masuk. Kebetulan di situ ada nah kebetulan tetangga dan temen ini dia ibaratnya saya kayak penyedia jasa bikin web walaupun web sederhana tapi buat iklan nanti. Buat iklan contohnya kayak digital marketing kayak di Google ADS itu ya. Google Business. Nah, itu dia penyedia itu dia, bukan penyedia sih ibaratnya. Dia kerjaannya di rumah tapi kayak gitu aja kerjaannya. Menawarkan iklan, terus bikin web. Tapi alhamdulillah ada aja gitu kan. Walaupun dihargain berapa, yang penting modal domain sama hosting gitu. Itu juga aneh. Ternyata dari situ pun dia bisa hidup. Widih, mantap. Makanya saya bilang nih kadang Harus kadang suka aneh sih, dia nggak kerja. Tapi dia emang maksudnya orangnya gigih sih, pengen tahu gitu. Makanya tadinya dia nggak bisa, dia beneran di no apa? Kalau IT dia nggak ngerti sama sekali. Makanya kadang suka duduk bareng sama saya tuh, kayak belajar atau apa, dia tahu sendiri jadinya. Sampai otodidak ya, sekarang Pak. ya otoduduk ya. Ya itu sekilas intermezzo saja. Tapi alhamdulillah yang penting saya dapat akunnya gitu aja. Kalau saya iseng saya gituin. Kayaknya kedengeran nggak enak gitu. Tapi dia percaya sama saya, tenang aja katanya. Alhamdulillah maksudnya saling bertukar itu aja ilmu sama bertukar ya simbiosis mutualisme aja ya. Iya, Pak. Saya pinjam nih laptop pakai dapat ongkos pakai laptop lumayan. Buat jajan. Nah ini ya materinya teknologi hosting, control panel contohnya dan VPS virtual private server yang hampir kemarin saya sempat bahas juga ya virtual private server. Nah di sini nanti saya jelasin tentang kalian bisa baca juga di slide-nya. Nah seperti apa aja sih di dalam VPS itu penyediaannya. Terus nanti terakhir itu seperti biasa tugas sampai kalian menunggu kelas Padudi daripada kosong kan. Kalian ngerjain tugas saya daripada bengong-bengong sambil nungguin beduk maghrib kan gitu ya. Kalian ngerjain tugas aja untuk apa cari contoh aplikasi atau contoh kontrol panel VPS ya yang di apa di internet atau browsing di Google juga banyak. Nanti ada yang free, ada juga yang berbayar ya. Waktu berapa angkatan berapa ya sempat Pak Dudi juga ngajarkan apa namanya salah satunya contoh dari sini ada ISP config kalau nggak salah. Nanti coba kalian baca nanti masukin di situ juga. Nah, bisa juga tuh untuk bahan seperti kayak tugas akhir untuk apa di situ bisa kalian explore. Oke, yang pertama VPS yang kemarin sempat saya bahas ya VPS. Mungkin saya kemarin kan saya tambahkan lagi secara singkat virtual private server atau VPS ini dikenal juga dengan nama virtual machine ya. Virtual machine seperti hampir mirip sih sebenarnya yang saya bilang kayak virtual box ya. Di dalamnya ada sebuah operating system tapi berjalan dengan virtual. Bisa diinstal sendiri dan digunakan layaknya dedicated server. Dedicated server maksudnya server beneran, sungguhan gitu ya. Yaitu VPS. Nah, jenis VPS di sini ada yang pertama ada OpenVZ. Nah, jenis VPS ini biasanya digunakan operasi yang bekerja di share kernel ya, kernel yang biasa digunakan oleh website-website golongan menengah ke bawah. Nah, jadi website-website menengah ke bawah, pakainya ini nih jenis VPS-nya mungkin OpenVZ di sini jarang, tapi namun jangan digunakan oleh website yang sangat sangat terkenal, bahkan menggunakan resource OpenVZ ini cenderung lebih rendah dari VPS lainnya. Jadi resource-nya atau dukungan kayak seperti hardware dan lain-lain dia agak sedikit cenderung lebih rendah ya dibanding yang nanti saya sebutkan lagi di bawah. Nah, tidak heran jika penyedia layanan hosting menjualnya lebih mahal. Tapi lebih mahal yang aneh ya. OpenVZ.
Kemudian ada KVM. Nah, yang sering, bahkan yang ini yang sering nih kalau nggak salah. Kalau satu keunggulan paling mencolok VPS ini dibandingkan dengan OpenVISIT adalah KVM bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya. Jadi, sedangkan OpenVISIT tadi menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, maka Anda memerlukan virtualisasi server dulu. Maka KVM ini adalah VPS yang patut Anda coba. Kurang A nih. Mungkin kemana tahu nih, karena udah malam. Hanya udah tidur duluan kayaknya nih. Coba, harusnya coba nih. Nah, KVM ini kepanjangan dari kernel based virtual machine ya. Nah, di sini juga kemungkinan besar nanti di materi virtualisasi kita akan coba nggak hanya kemarin kan VirtualBox udah. Nah, nanti kita coba virtualisasi dengan KVM gimana caranya kita coba nggak hanya apa ya, jadi kita konfigurasi, kita buat sebuah apa ya, di dalamnya ada OS di situ tapi menggunakan KVM. Kemarin kan juga ada hubungannya dengan kayak kemarin tuh yang pakai Kemu yang tadi yang Genestri kemarin tuh yang hari apa Selasa ya. Nah, itu hampir, tapi ada gituannya dah, Kemu masih masuk itu dah ada kan virtualisasi. Tapi kita menggunakan Ubuntu desktop kita, nanti kita buat untuk install KVM. Ini ada apa nih? Jaringan Haikal putus-putus. Oh masih, oh ya soalnya pakai data ya, belum digunakan itu ya. Belum pakai Dari wifi, petik Pak. ya. Masih bulan Belum ya. depan. Oh bulan depan, tenang, bulan depan dikit lagi ya, insya Allah ya. Tinggal Udah berapa? keburu habis, Pak. Tinggal 3 Oh, iya, giga, iya. Pak. Harus ngirit berarti. Sabar. Nggak bisa, Pak. Sekali Google Meet habisnya 2 giga, Pak. Iya sih, Mantap. kalau misalkan saya sih juga ukur tuh, kalau seharian gitu kan, Google Meet, apalagi kalau komis ya, misalkan kelas pagi sama kelas siang, udah dah tuh, ya kan mulai kan, lumayan. Sabar kayak teman-teman ya, mudah-mudahan pekan depan, dikit lagi bulan depan udah bisa. Cepetin aja deh waktunya. Ya diputer kalau bisa sendiri, ditiup-tiup ngomong. Tiup-tiup, iya. Dan dinding diputer ya sama aja, Mal. Nggak ganti hari. Buminya lu puter, bumi sakti banget. dibalikin. Oke lanjut ya, KVM. Tadi KVM, sekarang HVM. Tuh. Hardware Virtual Machine. Wah, kalau lagi lebih disebut hardware-nya ya. Sama halnya dengan KVM. Nah, Virtual Private Server 1 ini juga virtualisasinya berada di tingkat kernel. Nah, jadi memang kalau kayak kemarin kalian banyak error di VirtualBox, kan mode prop itu kan lebih ke hardware-nya dan kernel, lari ke kernel nanti. Bahkan HVM juga membebaskan penggunaan untuk menggunakan hardware-nya secara penuh. Tentu saja hal ini merupakan keunggulan tersendiri deh dari si HVM itu. Dan fitur-fitur keunggulan ini disediakan oleh HVM tersebut juga membuat website besar menyukai VPS ini. Nah, mungkin banyak yang kayak seperti website besar itu yang menggunakan si HVM ini. Nah, secara popularitas, HVM merupakan teknologi terpopuler ketiga yang ditawarkan di internet. Wah, tiga dia. Benar sih, saya taruhnya juga di tiga ya. Nah, kemudian ada Hyper-V atau Hyper-V ya. Hyper-V, kalau itu Hyper-V itu kan ya di dalamnya. Nah, Hyper-V biasanya disebut Microsoft Hyper-V. Udah kelihatan ya, Microsoft berarti udah mungkin lebih apa? Lebih cocok untuk di Hyper-V Microsoft ini ya produknya ya. Adalah jenis virtualisasi yang sangat cocok dengan disebut di sistem operasi Windows. Namun biaya VPS ini lebih mahal tuh dibandingkan dengan yang lain dan hal ini belum termasuk Anda membayar lisensi sistem operasi Windows-nya. Oh, berarti Hyper-V pakai Windows yang asli. Oke, buktinya pakai apa? Lisensi tuh, membayar lisensi. Nah, ini panel, sekarang masuk panel. Sebelum masuk panel-panel contoh VPS ini, saya mau apa ya? Yang kemarin tuh ya, saya bilang dan tadi sempat singgung, saya pinjem. Nah, kalau teman saya ini dia, nah bisa lihat ya, ini kayak apa ya? Ketika kita menyewa suatu apa bukan menyewa atau layanan ya.
Ini jangan saya kasih tahu nih, kalau emailnya saya kasih tahu nih, cuman jangan kasih tahu nih passwordnya nih. Jadi dikasih nih. Nah, kebetulan ini rumah web ya, bisa kelihatan. Rumah web kemarin ada yang sebutin rumah web nggak? Ada. Halo teman-teman, ada ya? Ada, oke, Ada kan? Nah, ada yang tahu nggak rumah web? Hadir. Rumah web itu, rumah web itu servernya di mana? Atau kantornya di mana? Citayam, Jakarta, Pak. Pak. Hah? Citayam. Jakarta. Citayam. rumah ente mal, rumah Kamal kan rumah web. Itu Kamal Roasting itu bukan rumah web. Rumah Iya. makan. Nah, kebetulan penjelasannya rumah web. Tapi saya selalu kalau misalnya kan ada hubungin apa, dia adanya di apa? Ada di Jogja juga ada ya. Servernya juga ada. Nah, ini ketika kita menyewa, nanti kita dikasih link nih ketika kita mulai bayar atau transfer biaya hosting atau domain. Biasanya kita beli domain sekaligus dapat hosting tuh kan. Nah, di sini kemarin saya coba gali-gali, saya tanya teman juga, ternyata di sini dapat dengan berapa ya, 100.000 kemarin ya bayarnya, termasuk PPN ya. Mungkin juga kalian bisa cari misalkan domainnya apa, udah tersedia belum, terus beli domain. Misal kalau di sini pakainya .com dia domainnya, kalau .id emang agak sulit ya sekarang. Kalau .com sekitar berapa ya kemarin, hampir 400.000 apa ya, sama setahun tuh enaknya, setahun, dan dapat SSL yang kayak untuk HTTPS tuh ya, SSL-nya biar web security-nya lebih aman sedikit ya, dibandingkan sekarang emang udah HTTPS sekarang ya. Nah, kayak sini kan HTTPS bukan HTTPS lagi, lebih secure. Nah, ini ya, rumah web dikasih setelah kita bayar. Nah, kita dapat kayak semacam login panelnya ya di sini ya. Kemudian kita login aja. Kalau nanti dikasih, biasanya kita daftar email lewat mana nanti sesuai dengan emailnya. Nah, wah ternyata saya suruh ini nih, apa nih, bicycle ya? Ini termasuk nggak tas ya? Enggak, Pak, itu. Apa ini nih? Ini Nggak, Pak. termasuk nih. Ini nggak ya? Itu kopi, Pak. Waduh, suruh sebutin lagi. Wah, salah. Aduh, malu kali dia ya ditampilin. Iya, iya. Nah, alhamdulillah. Nah, teman saya yang kemarin ngelola yang namanya website www.sindopestcontrol.com. Kalau saya sebutin ini Sindopest Control, ini mah nggak usah dijelasin. Kalian bisa nanti kalian buka sendiri apaan websitenya. Website sederhana buat biasa buat jualan, iklan. Biasanya kayak sekarang memang lagi keadaan pandemi ya, lebih sulit untuk ibaratnya kayak penyedia misalnya layanan kayak gini kan lebih sulit menawarkan. Ya udah, teman saya masuk di dalamnya. Nah, kalian sebenarnya bisa tuh, kalian mulai belajar, walaupun pakai blogspot juga pun ada yang mau sebenarnya. Blogspot, WordPress yang masih di belakangnya ada .wordpress.com, sebenarnya masih bisa juga dijual. Cuman ya nggak aman, maksudnya kan nggak, kalau gini kan resmi ya, ada domainnya dibeli kan ya. Kalau itu kan cuman buat setahun kayak Blogspot kan dari Google gitu kan, datanya bisa kemana-mana. Tapi walaupun begitu juga bisa ditawarkan untuk kayak Google ADS juga. Nah, ini dia mengelola ini namanya Sindopest Control domainnya. Nah, di sini ketika kita login sudah masuk, biasanya ada di sini ada pilihan nih. Kalau ini login to webmail emailnya ya. Kemudian edit website kalau mau ngedit. Nah, kalau ini update kredensial maksudnya ada yang kerusakan. Kalau ini backup ya, terdiri backup. Nah, ini kalian mungkin lebih apa? Saya juga tadinya nggak tahu nih kayak gimana sih, gimana. Saya oper kemarin kan ya, sekalian sama temen, akhirnya bisa juga website. Nah, ini contohnya, ini dia nih awal-awalnya nih. Saya bilang pinjem dong, kemarin kan udah saya bantuin kemarin gitu, saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah dikasih untuk login. Nah, ini login ke cPanel. Nah, ini cPanelnya seperti ini untuk rumah web.
Nah, kalau kalian mau nyewa jasa sewa web, silakan, nanti tampilannya hampir seperti ini. Nah, ini dia. Nah, IP dengan IP public ya. IP public. Nah, di dalam cPanel ini kita bisa apa nih? Lihat file manager kita. File manager ini maksudnya di mana aja? Maksudnya kita menyimpan sama seperti komputer ya, maksudnya PC kita ya, file manager, nyimpan data-datanya, image, FTP connection, misalkan mau transfer file gitu ya. Terus ada database di sini. Ini yang lain-lain bisa kalian baca sendiri, ada backup, backup wizard, FTP account. Ini ada privasi apa directory atau sebuah folder ya. Nah, ini tadi saya ketik file manager. Seperti di Android juga kan ada file manager ya. Jangan nyimpen-nyimpen itunya ya, apa data-datanya. Nih kalau di sini kan home www ya. Biasanya ini nih user nih. Kalau misalkan webnya biasanya di mana nih? Public HTML kalau nggak salah. Oh, bukan, apa ya? Kan jumlah. Oh iya benar, di public HTML naruhnya bisa di sini. Domain yang sudah jadi. Nah, di sini beberapa nih beberapa kan ada apa? Ini juga ada contoh yang website yang nggak jadi nih, cuman asal bikin aja. Di sini kan masih ada penyimpanannya. Nanti ketika misalkan dikasih 1 giga, kalau kita nyewanya, nah kalau misalkan lebih dari 1 giga, biasanya dikasih tahu mau di-upgrade nggak gitu kan dari si layanannya ya, ini jasanya. Kalau cuma nyoba-nyoba aja dibikin. Ada yang pakai Weebly, ada yang pakai WordPress, ada yang pakai Joomla, nyoba-nyoba di sini kemarin. Ini ada di public HTML. Ketika sama, kalau kalian nanti belajar web server kalau nggak salah nanti yang Padudi, nanti simpanannya juga di sini, biasanya di var www/html, nah taruh cemplungin di situ. Aplikasi kah, pokoknya aplikasi web ya di situ ya. Kalau di sini public HTML. Kalau ini SSL, ini ya, SSL sertifikat nanti untuk yang HTTPS ya. Ini. Saya balik lagi ke cPanel. Nah, ini tampilan cPanel. Kemudian ada tadi filenya ya, dari segi file. Kalau ini database. Nah, seperti sempat saya ngomong, oh, pasti kalau anak jaringan pasti ketika kita disuruh buat aplikasi web pasti berhubungan sama database. Nah, ini dia pakai PHP MyAdmin atau apa kalau ini MySQL ya. Ada juga PostgreSQL. Nah, ini database-nya. Kemudian domain. Nah, domain ada domain alias, ada subdomain ya. Nah, kalau kebetulan ini fiturnya dapat add-on domain. Jadi berbeda domain. Di sini masih bisa dikasih 3 add-on domain utama, kemudian duanya ini add-on domain gitu. Dikasih. Nah, kan kalian bisa lihat di sini ya statistik add-on domainnya udah 100% tuh, cuma 2. Bikin 2 dia. Add-on domain satu, pokoknya 3 ya, satu domain utama, kemudian duanya domain yang add-on domain. Kemudian di sini penyimpanan, nah kan 1 giga. Kalau ini MySQL, data MySQL-nya dapat juga bandwidth. Nah, subdomainnya nggak ada dia, alias juga nggak ada. Karena bikinnya kemarin add-on domain. Kalau subdomain biasanya misalkan ya, petik.org.id. Depannya ada info.petik.org.id, itu subdomain ya. Ini bicara sedikit aja tentang ini ya. Kemudian lanjut ada panel email ya. Ini email account untuk ya itu ya lebih forwarders. Kalau mengolahnya juga di sini bisa. Kemudian ada matrix visitor kayak pengunjung ya misalnya. Visitor, bandwidth yang tadi. Nah, kalau ini security IP blocker misalkan nggak boleh pakai apa orang dilihat nih ada misalkan ada serangan apa di blok aja bisa. Ini SSL yang tadi ya. SSL. Ini SSL. Wah, lambat nih. Ini SSL nih pilihannya ada RSA. Ini sertifikat biar HTTPS nanti kalau misalkan belajar apa ya di HTTPS gitu kan ada
RSA ini ininya bitnya ya. Ini pakainya yang ini. Terus saya pakai sertifikatnya yang mana? Kalau ini kalau nggak salah dia dapatnya nggak setahun ya. Kalau nggak salah di sini 4 bulan atau beberapa bulan. Kalau hosting domainnya 1 tahun. Setelah itu diperpanjang ya, misalnya. Wah nggak bisa. Oke lanjut. Jangan-jangan ada yang gunain juga. Teman saya lagi gunain kali ya. Tadi bicara email, asset, metric, IP security. Nah ini software-softwarenya nih. Software-softwarenya. Ada PHP, PIR, optimum website. Banyak kan emang PHP ya. Ini set software. Kalau set software biasanya eh apa nih? Software-software untuk mendukungnya ya. Sini. Ini juga nih software tools ini installer. Jadi bisa install Joomla terus WordPress bisa di sini nih installer. Terus Advanced lagi nih kalau ini track DNS nggak main-main ke sini kemarin. Reference kalau ini user manager biasa. Nah aplikasi nih lebih enaknya nih aplikasi ini yang dipilih nanti apa mau pakai WordPress, Joomla, Abatekat, PHPDB nih ini. Dolphin banyak ya. PHP Lara. Ini Laravel juga bisa ya. Pakai Laravel. Mungkin anak programming tuh yang pakai Laravel. OpenChat banyak ternyata. Bitbucket yang sering kalian mungkin dengar ya WordPress, Joomla. Nah, ini juga gratis Weebly ya. Weebly itu aplikasi web juga. Kemudian lumayan sampai seperti kayak WordPress. Ini kita bisa bikin juga ada blog, microblog, portal CMS, forum, ya. Wiki kayak wiki ya. Gaming, mail. Nah, ini tambahan kategori bisa tambahan. E-commerce juga bisa bikin toko online ya. E-commerce. Kalau kalian bikin e-commerce, toko online bisa, di sini bisa. Tinggal pilih yang apa mau pakai apa, Joomla atau apa aplikasi entuannya. Nah, ini. Kita tinggal install ya di situnya. Terus tambah lagi kalau kalian pernah dengar itu nggak? SEO, Search Engine Optimization. Pernah nggak? Halo. Enggak, Pak. Belum, Pak. SEO, belum belajar ya. Misalkan buat optimalisasi websitenya kita, misalkan SEO itu bisa saya contohkan seperti apa ya? Seperti misalnya kalian nyari situs yang utama nanti muncul di atas, paling atas. Tahu nggak? Oh iya. SEO. Nah itu misalkan cari apa? Misalkan contohnya. Saya kasih itu deh Kamal. Apaan Mal? Contohnya Mal. Apaan Mal? Contoh apanya VPS ya? Ya, ente mau nyari apaan misalnya Jadi di biar Google arahnya misalkan. jadi pertama gitu, Pak ya. Biar dia nanti search engine-nya kan nampil tuh. Biasanya 10 ke atas Heeh. 10 kata ya, Pak. misalkan. Kalau itu ada lebih kan ya. Bukan 10 kata maksudnya 10 baris nanti kan. 10 baris. 10 baris ke nanti nampil setelah itu 10 baris ke satu halaman gitu ya. Oh iya Itu iya, SEO tuh. ngerti. Misalkan ente mau nyari misalkan mau benar-benar nyari yang di atas toko online atau apa gitu misalkan ya. Iya, toko online. Wah di sini nama apa? Alpakat.com. Cak Susu bebelak malah Alpakat. Bebel. Aplikasi online shop. Tok. Nah ini oh, maksudnya tok. kalau di sini yang di atas sini SEO ya bisa kelihatan di sini iklan berarti Google ADS. Yang di bawah sini kalau misalkan ada kayak gini nih ada titik-titik mapnya biasanya apa Google Business tuh. Tokopedia-nya tuh Oke, iya. ya kan satu halaman Lapak. masih bagus di sini. Nah, maksudnya automation search apa SEO search engine ya search engine optimization ya. Jadi gini sini jadi tampilan jadi
kayak yang teman saya tadi dia ngejar klien mau nampilin iklan nih, misalkan jasa apa mal Jasa apa ya, Pak? Jasa pijat. jasa apaan? Oh, jasa pijat, wah ngeri banget. Jasa pijat ya bener tuh. Bukan saya Wah itu ya. kacau juga. Wah, Arif nih. Emang Arif Tokopedia. pegel Arif jasa pijat. Iya, Pak. Pijat Saya Tokopedia. ngajarin Arif. Tolong pijitin pakai kampak mal. Linggis. Oke, mungkinan ada konten-konten yang ini nih misalnya nggak enak dah, kayak nggak bagus dah. Yang lain dah. Ya salon. Udah punya feeling. Iya, makanya saya udah punya feeling daripada merusak kepala kalian kan. Ngomong saya lagi benar nih. Maksudnya. Aduh. Apa nong nih? Cuci motor deh. Udah kagak ngantuk. Jasa apa? Beres-beres rumah, Pak. Hah? Beres-beres rumah. Jasa beres-beres rumah. Emang ada ya? Beres. Ada, Pak. Kalau DC kan ada clean. Nah, bener nggak nih? Tuh, dokter cleaning. Tuh, ini namanya udah nih. Kayak ini udah kelihatan ya. ADS, Google ADS gitu. Ada iklan. Oh, iklan pokoknya. Tuh, dia masuk pertama nih bagus nih. Dia SEO-nya bagus. Alamat jati survei. Wow, maksudnya SEO di sini, di maksud SEO-nya bagus. Nah, jadi gini, kalau ADS saya jadi belok-belok dari ke iklan. Misalkan ADS ini yang menurut saya yang pertama jasa SEO. Dibanding selain SEO ini juga dia di ADS itu kan pakai ada ibaratnya ada token ya ibaratnya token seperti uang gitu. Nah, tergantung perharinya itu dia bukan berani sih maksudnya berbayar berapa nih kan ada itu nanti ada optimasi Yang paling besar bayarnya macam-macam paling atas itu ya. atas bisa kayak gitu ADS paling kuat kayak gitu. timincleaning.com jasa sedot rumah WC Sedot WC. Beres sedot WC. WC. Oh, ada. Keren Sedot banget saya WC bilang. Akademi apa? Sedot Depok WC lagi. Adema Jaya. Depok. Nah, tergantung ya benar Siksa yang tadi edukasi ya? yang dibilang si Arif tadi ya sesuai dengan budget ibaratnya budget. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, kalau SEO-nya sendiri ya ini ya. Kalau misalnya website benerannya biasanya ada bintang-bintang kayak gini nih nanti ada scroll gitu ya tuh. Kalau ini cuma ini doang iklan biasa. Kalau ini Google Business. Nah, ini bawahnya nih biasanya ada yang ada bintang kayak gini. Oh, Facebook juga ada. Dia berarti naruh di Facebook iklannya gitu. Sesuai dengan budgetnya. Dan juga kalau SEO-nya bagus, SEO juga berbayar tuh. Misalkan ada aplikasi SEO, ada itunya. Dia. Kalau kita ngerti sendiri mah nggak usah bayar, kita kelola sendiri gitu kan. Kita sebagai adminnya. Nah, itu contoh sebagian besarnya aja. Lanjut tadi ya. Lanjut ini ya, ini di sini kita akan muncul, kita bisa juga ngedit. Biasanya kan kalau WordPress, kalau kalian pernah konfigurasi WordPress, nanti kan ada halaman adminnya. Nah, adminnya itu bisa kita buat ngedit artikel gitu kan, semuanya pasti semua ada, semua web ya ada /adminnya atau apanya pasti ada. Biasanya kalau WordPress ada /wp admin. Saya nggak mau contohin, nggak enak. Oke, nah ini cPanel ya, cPanel untuk rumah web ya. Nah ini rumah web, ini aplikasinya. Ini Farm Manager, ini namanya Riri, namanya teman saya Riri Wahyudi. Ikutin saya aja namanya Wahyu. Oke, ini contoh cPanel. Nanti kalian kalau misalkan penasaran coba aja beli itu. Misalkan kalian pengen bikin toko online kan untuk belajar boleh di situ, atau kalau yang mau gratis itu pakai, nggak tahu nih si Kak Indra kemarin coba beli, kalau misalkan beli apa kemarin AWS kemarin sempat katanya. Saya belum belajar juga AWS, nanti bisa juga di sini buat belajar kalau misalkan dikasih berapa user gratis. Nah, itu sebagian contoh aja ya untuk kalian tahu hosting. Nah, di sini juga ada domain. Oh, ini servisnya ya. Servisnya apa aja. Kita klik aja nggak apa-apa.
Nah, servisnya di sini ada dia bikin. Nah, ini dapat Weebly ini aplikasinya ini pending. Ini 300.000 nih bayarnya di sini ya. Dia pakai domainnya indopestcontrol.com. Ini statusnya aktif. Kalau ini pending belum aktif. Jadi kalau mau chat silakan chat, tapi lariin lama. Malas saya mau juga chat. Ini billing, invoice misalnya beli di sini kelihatan misalkan berapa invoice-nya. Ini domain. Ini domain, lihat domainnya apa aja yang di dalam sini. Yang aktif ada 4. Ada 4 tuh. Tapi sebagian ada yang nggak aktif ya. Ini ada 3 yang 1, 2, 3 biasanya. Sinopes Control, Raja Wali Poles, ya gitu aja di iklan-iklannya. Bongkar rumah, bukan, kan ada itu ya, ada apa? Website apa? Mobil 88, mobil 86 gitu, nggak tahu mobil polisi patroli. Yang ini yang aktif biasanya ini yang enggak, pokoknya hijau ini biasanya masih wah expired nih, saya detektif expired. Expired itu tanggal 30 bulan 3 tuh. Enak ya. Yang ini aktif nih websitenya. Kalau kalian buka bisa. Nah, tadi contoh tambahan lagi tentang tadi ya, SEO dan iklan tadi ternyata yang menyedot untuk si website itu yang berapa nih budgetnya itu kan berkurang apa tokennya itu. Jadi kalau ketika kita klik si website itu ya udah nanti saldo kita kepotong gitu ya. Makanya di ADS itu kita bayar transfer dulu buat saldo. Ketika ada klien lihat atau apa klik itu maksudnya ke situ tuh. Tapi makin dihitungnya juga makin banyak klik, makin ke atas juga nanti iklannya dia. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang iklan tadi ya. Nah, itulah tadi tentang hosting ya. Saya logout dulu. Saya nggak enak. Nah, ini cPanelnya ya tadi ya. Pokoknya biar kalian lihat tahu cPanelnya nanti bisa kalian lihat-lihat juga misalkan di browsing mana. Nah, kita lanjut. Jenis VPS tadi sudah. Berarti, nah ini nih yang saya sebutkan tadi ada panel VPS. Tadi juga terlihat ya di situ ada mengelola DNS, manajemen DNS. Wah, kalian baru belajar tuh kemarin tuh ya, Pak Dudi. Kalian masih ingat DNS itu domain name system ya. Nah, dapat mengelola pengaturan DNS melalui tampilan berbasis web. Jika tanpa panel pengaturan ini, Anda harus menggunakan command line. Command line yang kemarin. Yang jelas memakan waktu lebih banyak. Memang kalau command line ya seperti itu, tapi kita lebih mudah mengerti. Apalagi memang kemarin kan kalian memang benar-benar diajar anakan dari sini untuk belajar DNS. Settingnya ya dari konfigurasi lewat bind 9 nemat gitu kan ya. Nah, kalau di sini kalau misalkan udah tampilan web, biasanya udah tampilannya udah tampilan GUI aja, tapi mengelola pengaturan kan. Makanya dia mengelola panel DNS ini menggunakan tampilan seperti tinggal GUI itu ya, graphic user interface, tinggal klik-klik aja. Nah, itu juga ada, misalkan kalian mau buat sebuah kayak tugas akhir juga bisa sebenarnya kayak domain, mengelola domain tanpa kalian lagi ada pakai webme kayak kalau itu kan ya ke lebih ke nanti banyak deh coba kalian cari pokoknya saya ingat saya ada min apalagi ada lagi tuh mau domain yang gini-gini menggunakan ini dan contoh lagi yang ada virtualizer yang nanti kita bahas itu lebih ke VPS kontrol ini mengelola domain bisa pakai apalagi banyak sih. Lanjutnya bisa setelah mengelola domain kita juga ini ya manajemen email yang tadi saya sebutkan juga ada email kan di sini manajemennya menggunakan untuk menambah dan mengelola alamat dan kuota email serta mengelola email spam bisa juga dari misalkan yang tadi contohnya ada website apa di situ ada mengelola emailnya misalkan ada email masuk di situ mengelola email biasanya sebuah website di situ ada
kirim email kan di bawah biasanya. Nah, disebut juga manajemen FTP nih, kontrol panel FTP juga biasanya menyediakan pengelolaan FTP seperti akun user, manajemen password, dan pengaturan kuota setiap akun yang tadi ya. Ada bandwidth, ada akun, password juga kalau misalnya mau ganti rubah passwordnya. Kemudian ada manajemen file system. Nah, awal-awal tadi ada juga penyediaan mengatur file system menggunakan kontrol panel VPS. Penggunaan kontrol panel dapat membantu mengurangi kesalahan Anda melakukan pengaturan. Berbeda dengan command line yang menggunakan ketelitian khusus, benar ya? Ketelitian khusus kayak kemarin spasi, terus ada titik koma, terus titik koma dibilang kutip dua dibilang titik koma ya. Nah, itu dia harus teliti di situ ya. Kalau dari segi kayak command line, kalau GUI biasanya tinggal klik-klik aja biasanya. Nah, kemudian ada manajemen user SSH ini untuk kontrol panel VPS Anda dapat menambahkan atau menghapus SSH yang dengan mudah. SSH itu ya masuk login ya. Kemudian ada database, nah yang tadi database, ada MySQL ya. Bagi macam pengolahan sistem database yang dikelola menggunakan kontrol panel VPS seperti MySQL, PostgreSQL, dan database lainnya. Jadi ya, lanjut, selain manajemen database, ada laporan akses dan pelaporan. Nah, tadi itu laporan akses, pelaporan akan dimulai dari kontrol panel VPS, serta memudahkan Anda dalam menemukan masalah yang sedang dihadapi melalui lognya dengan tampilan yang lebih komprehensif daripada command line. Lanjut, nah konfigurasi plugin. Nah, berbeda panel menyediakan fitur untuk menambahkan dan menghapus plugin tambahan. Misalkan plugin tadi seperti yang tadi ya, ada e-commerce dan lain-lain, terus ada SEO gitu masuk plugin juga tuh maksudnya. Kalau misalkan kalau kita buat sebuah website pakai WordPress, nanti ada plugin namanya bisa di SEO, tergantung aplikasi SEO-nya. Nah, plugin itu bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan situs web ya, menambah fitur seperti WordPress, Laravel, dan modul lainnya. Ini dia panel VPS segi konfigurasi plugin. Nah, ini ya, bagian gambar kemarin ya, dalam sebuah ini operating system. Di situ ada database, pertama ada user ya, root, ada database-nya PHP 5, Postfix, terus Amavis. Nah, menggunakan Debian ini contohnya virtualization layer. Kemudian SUSE ini maksudnya 32 bit semua ya. Sekarang udah 4 bit semua. Nah, itulah jenis dari contoh kontrol panel tadi, teknologi hosting. Kemudian ada contoh atau panel-panel yang ada di VPS ya, yang saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini apa sih virtualizer ini? Contoh sebagian aplikasi untuk si VPS tersebut ya, kontrol panel ya. Nah, di sini saya sebutkan, saya lagi ini sempat saya mau juga belum jadi virtualizer. Nah, kalau kalian mau ambil tugas hari ini lebih keren nih, cuman harus nyiapin ini juga nih, ngoprek dan untuk perangkatnya lumayan bagus sih. Kalau misalkan kalau FFB udah bisa sih. Kemarin saya coba pakai yang ini, PC ini bisa. Cuman hard disknya harus berapa? Misalnya nanti kalian coba lihat spesifikasinya. Nah, virtualizer adalah panel VPS berbasis web yang sangat powerful. Pengguna dapat menggunakan data mengolah VPS hanya dengan satu klik berkat tampilan nyaman dilihat sehingga memudahkan Anda untuk melakukan konfigurasi apapun. Nah, virtualizer ini juga sangat ini mendukung ya virtualisasi dengan OpenVZ, ada Xen, AVM, Xen Server, Linux AVM ya, Linux AVM pakainya Linux AVM, LXC dan OpenVZ. 7 tadi contohnya ya, contoh-contoh VPS dari virtualizer. Jadi diinstal ini bisa AVM bisa di situ. Nah, fitur-fiturnya itu dia
powerful clustering. Nah, membuat cluster. Clusternya kalau cluster bisa dinamakan cluster apa? Sama ya maksudnya. Identik, nah sama. Kayak rumah-rumah cluster deret satu sama semua. Tapi berderet ya. Misalkan satu baris, dua baris, nah cluster gitu. Itu dari segi rumah, tapi sama dari segi hardware, terus partisinya, terus dalam database-nya semuanya sama untuk cluster. Dengan virtualisasi lebih mudah, tidak perlu lagi menggunakan terminal. Hanya beberapa aplikasi yang menggunakan pekerjaan Anda. Anda dapat menambah dan menghapus server dari cluster yang dengan beberapa menit ya. Anda juga dapat memantau sumber daya seperti CPU-nya dari CPU, kemudian RAM, dan disk yang digunakan oleh server utama atau slave. Jadi ada disk utama atau primary dan slave ya di virtualizor. Kemudian ada fiturnya adalah multiple virtualization. Jadi lebih dari satu ya virtualizor saat ini mendukung sistem virtualisasi OpenVZ, SendVM yang tadi disebutkan ya. Send HVM, Send Server, Linux KVM, LXC, dan OpenVZ 7. Kemudian ada fitur lainnya, ada real-time statistik. Ini menyediakan statistik lengkap untuk node dan juga virtual machine, termasuk input-outputnya, jaringannya, kemudian penggunaan disk dan lain-lain. Ada statistiknya ya, berarti ya, real-time. Kemudian ada fitur lain lagi, ada Primate OS template. Jadi template OS yang dapat Anda unduh menggunakan hanya mengklik tombol. Tersedia template untuk Windows, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, OpenSUSE. Mungkin template ini seperti kayak kemarin ya, kayak kita buat di Genesri kan tampilan defaultnya nggak, bukan kayak misalkan template router OS. Kalau dia ada template ini, ini nggak OS-nya. Kemarin kan kamu API virtualisasi mendukung berbagai panggilan API dan asap pengutaman ya. Dan bisa PHP membangun virtualisasi ke dalam sistem yang berbeda. Yang ya misalkan dari app-nya misalnya kalau ada misalkan API-nya DMS ke web atau API-nya atau integrasi. Kemudian ada fitur auto kalau bilang THS atau segera setelah menerima secara kamu VPN ini faktornya order OS nih kan untuk bisa sangat mudah apa mengolah chat. Jadi maka karena otomatis kan jadi itu yang di situ net OS yang tadi OS net ya OS itu menghemat tenaga ya, menyediakan Anda template OS siap kayak hanya membangun seluruh API dari ISO, kan ISO ya. Jadi fitur itu memberi Anda lebih dari start Windows atau Windows OS ya. Hanya OS
cepat Anda hanya menginstal itu juga ada dari tergantung apa mau kayak si dari yang si ya application popular billing si oh sama sekali ya saya opa sama jadi ada availability virtualisasi itu ya, menghilangkan satu kegagalan dalam infrastruktur Anda. Jika titik kegagalan ada komnya lain dan ya. Jadi infrastruktur tinggi apa tidak kegagalan di optimalisir ya. Kemudian ada Fully Automated Backup. Nah, kita secara full untuk otomatis backup lokal dan remote TV dan SSA. Anda dapat mengisi chat per harian dan bulan. Coba cek, Starfleet kemarin saya nggak login kok ya. Langsung masuk, manage. Sekali di Saya langsung reload, masuk nih, kalau di reload masuk mah. langsung masuk ya. Karena ya, yang namanya juga demo ya, nggak apa-apa. Nah ini dia nih tampilan. Berarti kita di sini VPS-nya punya VPS namanya CentOS ya, CentOS 65 lama.
di sini bisa lihat, di sini ada matiin itunya sistemnya, stop ya, start stop, ini refresh, ini masuk ke SSH di dalamnya, masuk ke dalam si CentOS itu. Biasanya kalau SSH ini atau VPSS ini kita harus ada scriptnya tuh. Kalau saya baca-baca sih kemarin, kalau untuk demo kayaknya nggak bisa dimasuk tuh, kan harus bikin dulu. Terus install apa tuh, Java installed. Kemudian di sini ada grab, ini bandwidth ya, bandwidthnya bisa kelihatan. Kalau ini kan memang nggak dipakai, contohnya kan demo, statistiknya, download, upload, berapa di situ kelihatan. Kalau ini setting, oh ini hostname-nya apa, cek passwordnya apa, SSH key-nya nih di sini. Oh, di one at your account SSH key. Kalau ini ada aplikasinya apa? Oh, saya nggak bisa ke bawah ya. Kalian bisa ke bawah nggak? Kemarin bisa deh. Saya refresh dulu kali ya. Kemarin bisa. Application. Oh ini bisa nih Mas. Kalian pakai apa nanti? Uh, lang ini jenis aplikasinya, terus pakai Apache web server ya, aplikasi web server. Kemudian database-nya MySQL, terus PHP-nya, name server. Kemudian install, kita bisa reinstall juga kalau misalkan kita nggak mau pakai OS ini, tapi ya otomatis kehapus juga, seperti kayak kita reinstall Ubuntu kita, atau yang kayak kalian di VirtualBox reinstall ya, sama seperti itu. Cuman ini nggak bisa karena demo. Tuh. Kalau ini ada tags and logs, lihat itunya, tagsnya, lognya, apa aja yang status log. Oh, running, di stop. Kemudian ada service. Service-nya apa nih? Jalanin online tuh service yang tadi. Mau matiin, bisa nggak? Nggak ada. Ini refresh. Memang karena masuk-masuknya. Ini list VPS, kemudian di sini juga ada DNS ya. Oh, DNS. Harus nungguin dulu. Domainnya apa? Misalkan at receivers DNS tuh, record. Aplikasi ini ada ya, belum install semua. Oh, install di sini berarti nih aplikasinya. Setting, oh cuma user account, security setting. Sebenarnya ini nggak, masih demo karena masih demo ya, masih kita tampilannya nggak bagus, tampilannya nggak banyak, kecuali kalau kita bikin sendiri. Oh, ini jam mana nih? Jam 2. Karena masih pakai sana ya demonya. Nah, itu ya supervisor nanti untuk demo. Enaknya sih nanti kita coba install, tapi nggak sekarang. Karena banyak dukungan ini. Kalau kalian mau baca, bisa di sebelah kalian cari untuk install virtualizor. Kita install dulu, paling KVM pakainya. KVM virtualizor nih, ada recommendation. Tuh. Recommendation biasanya menyediakan kayak mau install apa, KVM tuh, install admin, billing. Banyak. Nah, selanjutnya yang kemarin ya tadi saya sebutkan, ada tugas sambil ya nanti sampai siang ya, nunggu kelas padu lagi, jangan lupa nanti siang jam 1. Kasih nggak mau lama-lama. Nah, coba selain tadi ya, selain virtualizor, coba kalian cari 5 control path VPS dan virtualizor yang free
atau gratis atau berbayar. Digabung aja. Di Bima ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti coba kalian browsing, pasti ada kok. Contoh salah satunya kayak apa nih ya? Ada yang gratis juga, tapi optimal juga, bagus gitu. Dan nanti untuk kalian juga, untuk kalian aja kalau yang minat untuk bisa bikin VPS atau panel VPS ini, tugas akhirnya kalian bisa oprek-oprek nanti persiapan tugas akhir. Nanti kalian cari, kemudian kalian jelaskan, misalkan ini dia bisa apa aja, di Ubuntu kah, di Windows kah, di varian dock atau di Linux, Windows bisa nggak, terus dia biasanya gunain berapa RAM-nya atau apa spesifikasinya gitu ya. Kemudian ada fitur-fitur apa yang disediakan di dalam kontrol panel tersebut. Jadi gitu ya teman-teman. Nanti saya buat biasa link upload, kemudian seperti biasa aja namanya nanti saya taruh di deskripsi upload ya. Paling tugas 3 KA, tugas 3 komputasiawan, atau tugas 3 komputasiawan terus nama kalian masing-masing. Nanti biar saya cek benar nggak ada 5, maksudnya kali aja ada yang berbeda-beda. Saya juga ini nih, kemarin saya baca sih masih ada 5 nih. Coba kalian mungkin ada yang dapat yang lain. Jadi seperti itu. Selain virtualizer ini, kontrol panel. Berarti untuk pengumpulan tugasnya sebelum kelas Padudi aja ya. Oke, gimana teman-teman? Setelah ini langsung tes kerja, terus kerjain tugas. Gitu aja ya. Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Tadi ada yang ada pertanyaan nggak? Itu 5 kontrolnya digabung boleh Pak? Ya boleh. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar, digabung aja. Jadi ya, pokoknya 5. Oke, makasih Pak. Ya. Cuma menjelaskan fitur-fitur juga, Pak. Terus Gigi apa Gigi? Tadi nggak kedengeran Gigi. Yang Pak yang jelaskan dan fitur-fitur saja. Oh jelasin ini aja kayak tadi yang saya bilang. Misalkan si aplikasi kontrol panel VPS ini dia bisa apa aja, misalkan diinstal di Windows kah, di Ubuntu kah, dijelasin aja di situ. Biasanya dijelasin kok di situ, paparin apa aja, kayak misalkan sama seperti tadi juga jenisnya bisa virtual apa ya, hypervisor bisa nggak, Hyper-V, atau yang tadi nih yang kalian coba Sistem pasnya gitu. sistem operasi pertama, sistem operasinya. Website Kalau panel ini kan nggak tadi kayak si virtualizer ini kan ada fiturnya gitu kan. Terus mendukung ini nggak Hyper-V, jenis-jenisnya HVM, terus KVM, biasanya ada di situ. OpenVZ. Pokoknya dia kalau di sini berhubungan sama ini gini aja nih. Ya gitu-gitu aja. Jelasin dan sama fitur-fitur aja. Pokoknya 5 nggak apa-apa. Nggak usah nyari 5 yang free, 5 yang berbayar. Nggak usah digabungin aja. Seperti biasa di format PDF ya. Oke, teman-teman ya. Pak. Oke, Pak. Siap. Kan dari Libre bisa langsung pakai di PDF-in kan Bisa, Pak. dari LibreOffice. Nah, karena apa-apa kan libur dulu ngamennya, jadi kita ngerjain tugas ini. Iya, Pak. Bosan, Pak, dari kemarin ngamen terus. Itu nggak berbuah ngamen. Tangan saya kiri, Pak. Emang pakai apaan? Ukulele. Ukulele. Iya. Enggak, serius saya beneran enggak ini. Enggak Saya lah. bercanda aja sih. Enggak lah, nggak mungkin saya ngamen, Pak. Mau ngapain saya ngamen di Oh, iya, aja warung aja diomelin. Cita teman ya Pak. digital sama saya, Jangan Pak. kan ngamen, disuruh warung aja, Mager-mager. disuruh main kemas aja diomelin. Ke warung aja nggak boleh dia. Lagi ngamen. Ke warung Pak. aja dia naik Gojek katanya. Buset. Ya kan? Nanti kemana Gojek katanya. Iya. Kemarin rumah Pak Dudi jalan kaki apa gimana? Jalan kaki gimana? Naik ojek lah, Pak. Hah? Naik Gojek, Pak. Boleh Gojek, Naik Gojek. boleh Gojek. Emang Gojek mau numpangin itu?
Makanya. Ada yang mau ya. Terpaksa kali itu. Peluang. Rezeki pagi-pagi gitu. Tapi Karena itu butuh uang nggak mungkin. bagian Kamu sini sih mal. Laginya. oh, Aduh. oh. Kalau siang nanti di sini siap video ya sama di dapur. Iya, Pak. Kalau sekarang jangan pada puasa. Iyalah. Ntar sore aja ikut buka puasa. Tapi itu bentuk perjuangan Kamal itu, misalnya kemarin kan ke tempat padi kan, nggak apa-apa mal, semangat mal berarti. Iya, Pak. Kalau Ido kayak yang lain-lain kan perjuangannya kepetik tuh jauh-jauh tuh dari Jawa Timur gitu kan. Tapi enakan lebih enak gimana? Dipetik aja atau gimana? Emang namanya pesantren ya, mondok ya harusnya ya. Tapi ya dalam keadaan ini ya mau nggak mau. Ini kabar si siapa? Ajis gimana Ajis? Sudah sehat Ajis? Kemarin udah tes lagi belum Ajis? Gabut. Masih positif? Akhirnya nggak apa-apa, Pak. Oh gabut, itu buta. Sakit sih enggak, stres iya, Kak. Stres. Iya Tes sih. inding kami Jadi, terus dia sendiri. Kalau yang sakit itu sebenarnya nggak sakit, cuman psikisnya yang sakit, nggak ditemenin sendiri ya kan. Agak Bikin- mirip. Soal tahu dan Kalian kasih semangat, kasih semangat tuh yang di situ. Ngapain kayak bikin pom-pom boy kayak ngapain? Ilham ada tuh nyanyi. Ya, pom-pom boy di situ ngapain di situ? Kasih semangat siapa Ajis. Tapi Siapa? maksudnya kalau makan doyan kan Jis? Wah, banyak Pak dia mah. Terus Makan terus Pak Keluar dia. Itu ada apaan tuh? Rame banget kan, no. Ada yang jatuh kan? Lagi bangun rumah dia, Pak. Kira lagi itu bikin Rumah tangga. Naon. oh naon tuh. Nah, Ya udah, kalian lanjutkan tugasnya ya. Pokoknya lihat di situ lihat aja di browsing banyak kok. Kalau misalkan ini nanti ada 5 aja. Biasa PDF nanti. Kumpulnya sebelum jam 12 bisa nggak? waduh, Masih ada banyak waktu. insya Allah, Pak. Bisa nggak? Apa Iya. sore? Tapi sore ganggu kelas Pak Dudi. enggak Terus di yang taruh kan? sampai batas pelajaran Pak Duda aja. Oh boleh. Ya, Tapi benar ya. atasnya. Oke siap, boleh. Nah nanti saya juga lihat. Saya sudah dapat 5 nih. Cuman saya mau lihat kalian sama sama saya gitu atau ada yang berbeda. Justru saya nyari yang bedanya. Jadi tambahan ilmu buat saya juga. Kalau pekan depan berarti pekan depan materinya saya lihat silabus sih nanti. Saya sih pengen kayak bikin presentasi untuk kalian tuh kayak kalian tugas presentasi kayak kemarin yang sempat saya bahas kayak Amazon gitu kalian biar tahu tuh dalamnya apa kayak gimana. Kayak sih kelompok aja misalkan kelompok petik atas ada berapa orang untuk petik bawah berapa orang. Terus kalau yang di rumah kan siapa tuh? Aldi, Kamal sama siapa lagi? Yang di rumah. Mungkin digabungin sama Arif kali ya. Arif kan sendiri ya, Arif. Kalau yang di Pekanbaru Riau, oh ada Khorudin ya. Khorudin. Udah bertiga dia ya. Mendy yang Khorudin. Nah itu nanti saya pikirin lagi nanti untuk buat kelompok. Kalau mencari gini agak bingung kalau dipetik mah tinggal bagi-bagi kelompok aja sederet. Oke, mungkin saya akhiri hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Slide-nya, kemudian dikerjakan tugasnya. Nanti setelah pelajaran Pak Dudi ya, batas waktunya ya. Nanti saya atur waktunya. Iya, Pak. Jangan lupa PDF ya. Siap. Pak, siap. Ya untuk Nama tugasnya itu, Pak. nama tugasnya. Oh iya, Iya. nama tugasnya saya kirim di Pijar. itu deskripsi itu aja ya, deskripsi pijar ya. Iya. Biar Siap. enak. Tenang aja.
biar nggak salah-salah lagi. Kalau Pak Dudi langsung dinolkan, salah. Kalau saya nolkan lagi, dianggap ada. Sama aja. Sama aja. Ada belum 11 12. Sama aja. Intinya nol juga. Bercanda daripada maksudnya daripada benar-benar dikerjakan aja yang penting. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, gitu aja teman-teman ya. Dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau langsung kerjakan, mau jangan tidur dulu ya, jangan tidur sekarang, jangan kalau tidur dulu. Qailullah, Pak. Kalau tidur dulu udah bangun berarti. Ya, Lep, silakan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Cinta Pak. Assalamualaikum. Salam. Izin live, Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak Dudi, Ya, kenapa? udah Pak. Terus ya, Oke. Ntar Ya, ya, itu lagi ya. ya. Berarti jam 1 ya. Jam 1 ya. Oke Pak. Mulai Pak. Oke, yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi